Assalamualaikum, ketemu lagi sahabat-sahabat di Ngobrol sama Ibu, tentunya bersama Ibu Istiani Subakri. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Mbak Vita, selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita juga ada tamu spesial. Pertama kenalan dulu kali ya Bu Isti ya dengan Bu Iskari. Ya. Assalamualaikum Bu Iskari. Waalaikumsalam Mbak Vita. Selamat malam sahabat. Kalau ini kita bertemu lagi. Okay? Nah, sebelumnya nih Bu Isti, Bu Iskari, sekarang itu kan sudah era normal. Mau nggak mau, saya yakin kita harus beraktivitas. Gimana, apa yang dirasakan Ibu Isti? Ya memang karena kondisi yang sekarang ini memaksa kita untuk lebih berbeda dengan sebelum era new normal ya Mbak ya. Jadi pada waktu kita setiap hari sudah mempunyai kesibukan di luar rumah, tentu saja kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus selalu disiplin mengenai protokol kesehatan dan selalu menjaga physical distancing. Selain itu juga kita menjaga tentang imunitas kita. Kalau kita bicara imunitas kita, tentu kita juga harus menyiapkan bagaimana asupan gizi yang masuk ke dalam diri kita. Makanya hari ini Mbak Vita kita kedatangan tamu Bu Dr. Iskari ya Mbak Vita ya. Selamat datang Ibu Dokter. Pertama kali ketemu Ibu Dokter Iskari ini, Ibu Dokter ini memiliki latar belakang praktisi di bidang gizi. Jadi kalau tadi Bu Isti bilang bahwa salah satu selain protokoler, social distancing, ada 3 hal nih ada yang ketiga yang paling penting dari diri kita sendiri nih harus seperti apa, yaitu menjaga imun tubuh. Nah inilah alasannya kenapa ada tamu spesial kita di malam ini. Karena beliau ini juga merupakan salah satu pengajar di beberapa perguruan tinggi Jakarta dan jadi pembicara baik di luar maupun di dalam negeri. Oke Bu Iskari, selamat datang. Tadi kalau ngomongin soal gizi, imun tubuh, nah menurut Bu Iskari sendiri hubungannya imun dengan apa yang harus masuk ke dalam tubuh kita apa nih Bu Iskari? Jadi yang jelas bahwa imunitas itu kan harus dibangun dari dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita sendiri untuk membuat benteng tadi tentunya perlu makanan. Makanan yang bagaimana? Tentunya makanan yang kuat adalah sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Kalau kita berbicara dengan makanan adekuat, kita tidak lepas dengan makanan yang mempunyai nilai gizi optimal. Tentunya yang mengandung 6 unsur zat gizi. Jadi yaitu ada zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan ada zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral serta air. Itu harus tercukupi. Dan jumlahnya seberapa, itu adalah tadi sesuai dengan kebutuhannya. Tidak semua zat gizi dapat menghasilkan imunitas yang baik. Yang bisa menghasilkan imunitas adalah protein, terutama dari asam aminonya, dan asam lemak esensial. Kalau dari vitamin dan mineral itu banyak, termasuk vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B12, asam folat, ya, kemudian kuprum, selenium, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari pedoman gizi seimbang, itu yang pertama dikatakanlah makanlah beraneka ragam. Pastinya itu bisa terpenuhi kebutuhan zat tersebut. Tentunya dengan pemilihan mana sumber yang terbaik. Dan itu bisa kita aplikasikan dalam bentuk isi piringku. Jadi kita bisa bagaimana sih kalau kita satu kali makan agar terpenuhi tadi kebutuhan tadi, kita bisa gambarkan dalam isi piringku. Jadi yang kita bagi 3 ya. Jadi sepertiga itu adalah nasi, sepertiga adalah sayuran yang berwarna, per-6-nya adalah lauk pauk, per-6-nya adalah buah. Jadi intinya adalah separuh dari piring kita terdiri dari sayur dan buah yang beraneka warna, kemudian yang separuh nasi dan lauk. Dalam menu satu hari itu sebaiknya jangan monoton sama pagi, siang, sore. Kalau memang misalkan kita tidak bisa, nggak masalah, tapi paling tidak makan pagi berbeda dengan makan siang dan malam. Bu Iskari kan mengatakan bahwa makanan pagi, siang, sore itu minimal pagi itu berbeda dengan siang dan sore. Bagaimana dengan kandungan gizinya ya Bu Is ya? Maksud saya yang dikatakan beda itu adalah jenisnya. Kalau jumlahnya adalah yang baik itu adalah equal ya, hampir sama. Karena makanan kan akan menaikkan kadar gula darah, jadi akan mempengaruhi fluktuasi kadar gula darah.
Tetapi memang budaya di Indonesia itu adalah makan pagi relatif lebih sedikit, jadi kurang lebih 25% sampai 30%. Makan siang yang lebih besar dibanding makan malam. Beda dengan budaya di negara barat, di mana makan malam lebih besar, makan siang relatif kecil, makan pagi relatif kecil. Jadi yang besar adalah dimakan malam. Kalau jenisnya itu sebaiknya memang berbeda. Tadi saya katakan mengapa berbeda, karena tidak ada satu jenis bahan makanan yang mempunyai nilai gizi sama plek, nggak ada. Yang ada adalah saling mengisi. Oleh karena itu salah satu pilar dari gizi seimbang adalah makanlah beraneka ragam. Gitu. Kalau ngomongin tadi beraneka ragam, Bu Isti kan tadi sempat bilang kebutuhan di pagi, siang, dan malam. Tapi kan di anggota keluarga itu pasti ada ayah, ada ibu, ada anak. Mungkin anak juga dari usia yang kecil sampai tengah sampai dewasa, atau mungkin di keluarga kita ada kakek nenek kita. Nah, sebenarnya menurut Dr. Iskari sendiri, apakah beda-beda Bu ya untuk asupan gizinya di setiap anggota keluarga? Sebaiknya sih disamakan ya. Contoh misalkan nenek menderita misalkan diabetes mellitus ya misalkan. Nanti kalau dia dibedakan, dia merasa bahwa dia terkucilkan. Ya, jadi intinya adalah di dalam membuat makanan dalam satu hari itu harus ada perencanaan menu namanya. Di dalam perencanaan menu itu kita harus memikirkan bahwa siapa anggota keluarga kita, sehingga menu itu disesuaikan dengan anggota keluarga kita, sehingga anggota keluarga kita bisa mengambil atau bisa memilih menu yang kita sajikan. Jadi kalau misalkan kita ada nenek, berarti ada nenek, ada balita gitu, berarti makan kita kalau memang yang dewasa suka sambelnya dipisahkan seperti itu. Kemudian misalkan ada nenek yang dia hipertensi, misalkan harus rendah garam, tapi penambahan garam itu ada di meja. Jadi pada saat masak kita tidak gunakan garam, tapi pada saat makan bersama ada botol garam, kalau yang kurang garam tinggal menambahkan seperti itu. Jadi kalau bisa menunya dibikin sama, tapi tadi hal-hal yang memang harus ada pembatasan itu dipisahkan saja. Begini ya, kadang-kala kan saya sebagai ibu rumah tangga juga ya, kadang-kala tuh bingung mikir menu gitu. Gimana ya yang lebih baik itu ya? Jadi memang sebaiknya kita sebagai ibu rumah tangga membuat perencanaan menu. Menu yang bagaimana yang sudah kita buat adalah minimal menu dengan siklus 10 hari. Mengapa siklus 10 hari? Karena dengan siklus 10 hari tidak akan ketemu di hari yang sama. Sebagai contoh misalkan, kalau di hari pertama sayur asem, di hari pertama kemudian hari Senin, jadi di hari Senin nanti nggak ketemu sayur asem, tapi kalau 7 hari akan ketemu gitu loh. Jadi dibuatlah menu 10 hari. Bagaimana cara membuat menu 10 hari yang mudah adalah kita tinggal pilih bahan makanan kita apa sih yang kita makan. Misalkan kalau nasi kan semua sama, hanya lauk, misalkan lauk. Di lauk kita pilih aja, jadi dari mulai ada lauk hewani, misalkan dari mulai ikan, ikan bandeng, ikan selar, ikan itu. Kita tulis itu dan nanti tinggal 10 macam lauk kita tulis misalkan. Dan nanti tinggal bumbunya mah boleh sama, misalkan hari ini adalah pepes bandeng, nanti misalkan di hari 4 lagi misalkan pepes udang, kan beda, walaupun sama-sama pepes tetapi bahan makanannya berbeda. Bu ya, selain bagaimana kita membuat menu 10 hari, mungkin juga perlu kreativitas para ibu rumah tangga ya untuk mengatur bagaimana supaya selera anak-anak atau anggota keluarga semuanya bisa tetap terjaga dan mencari bahan yang mudah dijangkau dan harganya juga terjangkau. Tentu saja mungkin ditambah juga dengan penampilannya menarik ya, apalagi kalau itu buat anak-anak. Iya, betul. Iya, betul. Karena walaupun bagaimanapun juga penampilan juga meningkatkan nafsu makan. Penampilan itu bisa dari masakannya juga dari alat makannya juga. Jadi harus kombinasi alat makan juga kelihatan bersih, walaupun lama tapi bersih. Ya, bersih, dan alangkah bagusnya kalau ada warna untuk anak-anak ya. Jadi dibedakan antara piring anak dengan piring orang dewasa misalnya. Yang pertama, dan Bu Dokter nih, Dr. Iskari, yang pertama adalah memang benar bahwa imun tubuh ini salah satu hal yang bisa menjaganya adalah dari asupan yang bisa masuk ke dalam tubuh diri kita sendiri. Iya, salah satunya. Dan yang kedua, memang karena
makanan itu bermacam-macam. Memang kita harus bervariasi. Kenapa? Karena satu makanan dengan makanan lain itu saling melengkapi. Ya. Dan yang ketiga tentunya kita gimana, dokter? Di dalam bahan makanan ada komponen ya, komponen kelompok sumber tenaga, kelompok sumber karbo, kelompok sumber protein, kelompok sumber vitamin, dan ada kelompoknya. Itu harus ada semua, ada mewakili masing-masing kelompok tadi ya. Kelompok jadi kepingin cobain langsung. Ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan ya untuk imun kita tetap sehat. Jadi nggak sekedar hanya makan. Dan yang terakhir, yang ketiga dari Bu Isti tadi adalah hal-hal tersebut harus dibarengin dengan kreativitas gitu, supaya tadi, karena kita kalau dalam keluarga ada anak, ada orang tua, jadi hal-hal yang bisa menarik diri kita untuk kita makan untuk supaya nggak bosan, karena itu adalah yang menjaga tubuh kita sendiri. Jadi yang jelas adalah untuk meningkatkan di samping kita tadi makanan kita baik, kita juga harus istirahat, kemudian banyak minum, ya. Nah, kalau memang terasa bahwa makanan kita kurang, nah kita bisa menambahkan dengan suplemen misalnya. Tapi kalau makanan kita sudah optimal sih sebenarnya tidak diperlukan. Sahabat, jangan lupa selain kita makan, tema kita hari ini bergizi, teman sahabat juga harus melengkapi dengan yang kedua adalah istirahat yang cukup dan selalu hidup berbahagia gitu ya. Oke, sahabat, terima kasih sudah bersama kita di Ngobrol sama Ibu. Terima kasih Bu Dr. Iskari. Buat pendengar-pendengar Ngobrol setia lainnya, jika ada ingin pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Untuk saja untuk Ngobrol sama Ibu episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.